Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tunimah dengan NIM 31203030 akan mempresentasikan tentang aspek lingkungan industri dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan termasuk kondisi persaingan itu sendiri menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Tantangannya adalah untuk menempatkan suatu posisi dalam suatu industri di mana perusahaan dapat secara menguntungkan mempengaruhi faktor-faktor itu, atau di mana perusahaan itu dapat sukses mempertahankan diri dari pengaruh-pengaruh mereka. Semakin besar kapasitas perusahaan untuk lebih mempengaruhi lingkungan industri, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk menghasilkan laba di atas rata-rata. Ancaman masuk pendatang baru dalam industri. Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Misalnya, kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Ada beberapa faktor penghambat pendatang baru dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, referensi produk. Yang ketiga, kecukupan modal. Yang keempat, biaya peralihan. Yang kelima, akses ke saluran distribusi. Yang keenam, ketidakunggulan biaya independen. Yang ketujuh, peraturan pemerintah. Persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Dalam situasi persaingan yang oligopoli, perusahaan mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Persaingan pasar yang sempurna biasanya akan memaksa perusahaan menjadi follower termasuk dalam hal harga produk. Menurut Porter, tingkat persaingan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, jumlah kompetitor, yang kedua, tingkat pertumbuhan industri, yang ketiga, karakteristik produk, yang keempat, biaya tetap yang besar, yang kelima, kapasitas, yang keenam, hambatan keluar. Ancaman dari produk pengganti. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu industri persaingan dengan produk pengganti, walaupun karakteristiknya berbeda, barang substitusi dapat memberikan fungsi atau jasa yang sama. Ancaman produk substitusi adalah kuat bila mana konsumen dihadapkan pada sedikitnya switch cost, atau jika produk substitusi itu mempunyai harga yang lebih murah atau kualitasnya sama, bahkan lebih tinggi daripada produk-produk suatu industri. Kekuatan tawar-menawar pembeli dan pemasok. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Beberapa kondisi yang mungkin dihadapi perusahaan antara lain, yang pertama, pembeli membeli dalam jumlah yang besar. Yang kedua, membeli mampu memproduksi produk yang diperlukan. Yang ketiga, sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok akan kuat apabila beberapa kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, yaitu jumlah pemasok sedikit. Yang kedua, perusahaan hanya membeli dalam jumlah yang kecil dari pemasok. Tiga, tidak tersedia produk substitusi. Pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Kekuatan yang ditambahkan oleh Freeman yang dikutip Whelan adalah berupa kekuatan yang di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh dan kepentingan secara langsung kepada perusahaan. Stakeholder yang dimaksud antara lain adalah pemerintah, serikat pekerja, lingkungan masyarakat, kreditor, pemasok, asosiasi dagang, kelompok yang mempunyai kepentingan lain, dan pemegang saham.
Suatu stakeholder dianggap mempunyai kekuatan ketika dapat memaksakan kehendaknya dalam hubungan dengan perusahaan. Di sisi lain, urgensi menunjukkan seberapa cepat perusahaan perlu berupaya terkait dengan pemerintah atau tindakan stakeholder. Sedangkan stakeholder memiliki legitimasi atau wewenang ketika tindakannya terhadap perusahaan secara langsung dianggap sesuai dengan norma. Terima kasih. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan atas presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.